Tapi ya sekali lagi, ya kita tahu sendiri dengan bagaimana pengalamannya dan yang aku dengar dia lebih ke leadernya, dia In-game akan leader. mimpin. Iya. Vokal Mungkin ya? Dia bakal jadi in-game leadernya nanti di dalam kompsnya mereka. Bisa. Tapi kalau ngelihat yang ini bisa dibilang rookie berarti ya di PH pun rookie kan? Iya. Ya gue nggak kaget sih ketika pernah ada namanya Kin datang dan menggemparkan semuanya. Dan EXP juga. EXP juga, jadi gue seperdan ini gue udah nggak kaget kalau tiba-tiba dia perform Tampil. banget. Iya, itu Ya. dia. Tapi yang cukup menarik adalah kalau kita melihat Liomor dan Harit ini 3 pick dari Navi. Bener-bener kuat banget. Tapi langsung dijawab dengan adanya Cetian. Wow. Dengan tujuan dia pengen menangin rotasi early game-nya. Karena kali Cetian ini juga jujur untuk urusan clear wave, dia superior banget. Untuk urusan poke damage dia juga kuat. Tambah lagi bukan hanya itu, rotasi yang dilakukan oleh Khalid dan juga nantinya sama siapapun itu, ini akan sangat dibantu sama Setian. Ya. Posisinya di mana? Atau ada ganking kah? Ditambah lagi ngomongin ke arah Marcel yang dia juga punya power of detection di arah ambush. Jadi nggak terlalu kalah gitu, Lim. Iya. Enak ya, sebenarnya bisa dikombo kan. Kayak Golden Hour-nya tuh bisa langsung ditutup nantinya dengan Fury of the Phoenix. Iya. Tapi Elise mereka band sendiri ya. Gue berpikir mereka tuh ada potensi untuk pakai Elise loh. Mungkin ada beberapa pertimbangan ya. Dan lagi ada yang dicek. Ci, bentar. Dicek dulu, detak jantung Kingdomnya lagi aman kan? Atau deg-degan mungkin? Bisa. First match. First match soalnya. Iya, hype-nya juga dapat ya. Benar. Apalagi kan tadi Coach Keski udah mention kan 4 bulan loh. Iya, ini berarti apakah udah kembali vibes panggungnya? Karena kan lumayan panjang kita kemarin liburnya kan. Tapi jatuhnya ya lomba aja gak sih, Be? Siapa yang lebih cepat adaptasi jatuhnya kan? Harusnya siapa yang lebih cepat dapetin formulanya Ya. untuk bisa bertahan di regular season dulu, baru menuju ke babak playoff. Tapi ada Harley. Dan Esme. Esmeralda juga ditutup. Menandakan kalau misalkan Uranusnya nggak bakal terganggu ya. Nggak mau ya kan diganggu, nggak mau di slow motion. Karena possibility-nya ini udah bisa di arah jungle untuk Uranus tersebut. Wah, tapi tidak melupakan juga bagaimana Super Toy yang selalu muncul dengan Hero Marksman dan sekarang kembali lagi muncul dengan Obsidia. Pas banget lagi. Pas banget lagi emang momentumnya karena kita tahu sendiri Marksman sekarang lagi jadi pilihan banget. Tapi ingat, lawannya juga Sive. Sive, baru main lawan. Ketika di Bigetron, season 12 dia gendong banget dengan Bruno-nya. Loh, dari Dinavi juga udah gendong banget ya. Signature kan soalnya. Iya, dia pegangan juga memang. Dan gua sukanya sama Sive ya, bisa dibilang dia pure marksman juga Pure loh. player marksman, Dia betul pure banget. player marksman juga. Gue suka dia ego play sih. Gue suka ego playnya. Karena kadang memang perlu kan, emang harus tega dikit lah. Tega dikit, walaupun ya di sini dia dikasihnya Harit ya, tapi Faramis ternyata menjadi jawabannya. Untuk melakukan big fight play. Dan sekarang ada lapu-lapu juga Big untuk fight. bisa menahan depan. Big fight sustain. Dia lawan opsi dia pakai Faramis berarti. Ya, tapi jangan lupa ya, karena emang Faramis kita tahu sendiri kemarin itu ada sedikit adjustment. Di mana ultimate-nya nanti di level 12 akan sangat-sangat luar biasa. Membantu sekali kalau misalkan punya 40% cooldown reduction juga semakin lebih sering. Itu Benar. sekitaran 34 detikan. Jadi bagus banget untuk penggunaan dari Faramis sekarang. Dan semenjak yang udah nggak pakai cast time lagi itu enak banget. Iya. Cepat banget. Jadi dia nggak perlu combo pakai ini kan, pakai skill shot kayak harus 1-3, enggak. Nggak usah, Nether langsung Realm-nya aja. udah bisa langsung di cast juga. Iya, itu lebih enak, lebih instan juga kan. Jadi nggak ada animasi kayak tongkatnya diangkat dulu. Nah, itu nggak ada. Langsung nyala dia kan. Nether Realm langsung nyala dan Fredrin. Oh, dua banget. Wow, lagi-lagi ke single carry menuju ke arah Super Toy kali ini. Oh, itu suntikan. Pantesan temanya itu, Be. Dokter. Temanya. Oke. Tapi ini dia, match kedua. Tapi bukan masalah tentang match kedua, tapi tentang adu strategi. Di match kedua kali ini benar-benar mengerikan. Dan ingat, mereka harus mengambil poin dari awal agar mereka tidak terpuruk ketika di akhir dari regular season. Mampukah Navi dengan mastermind baru mereka berhasil mendapatkan poin atau RRQ yang akan kembali ke masa kejayaan mereka? Soebial Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the late after. Oke. Mungkin gue bisa langsung definisikan di sini kaliannya akan damage, Be. Kemungkinan besar ya. Seperti yang tadi udah ada kan. Seperti yang tadi udah kita lihat juga. Ketika ada dua badan, sangat-sangat oke untuk kalinya build ke arah damage. Hybrid gak sih? Ya hybrid ya. Jadi Fury Hammer-nya benar-benar dijadiin ke arah Heptasis.
Habis itu nanti mungkin dia bakal build ke arah dari si Halberd. Tapi ya seperti biasa, early game yang agresif karena Khalid Chettian. Ini dua hero yang dari awal poke damage-nya, clear wave-nya. Ini benar-benar superior banget dan lagi Vimral-Vimralnya. Oke, tapi jangan pernah lupakan, Lim telah berstatement ya. Coach itu nggak bisa bikin menang, Lim. Bisa membantu untuk Bantu menang bisa. Bikin menang dia yang main emang. Iya, itu dia. Jadi itu agak cukup berat dan emblemnya silakan Profesor Bayu. Kalau dari emblem kita bisa melihat ya, tetap dari idoknya, emblem tank dulu untuk status yang lebih stabil. Tapi yang paling terpenting emang ada trillnya, jadi damage-nya dari awal juga udah berasa harusnya. Ya. Apro hampir aja terkena Fox di depan sana. Ingat damage-nya harus dikalkulasi ya, Lim. Ini Cetian lah. Karena Setian dan Khalid clear-nya cepat, rotasinya cepat dan ini dia. Lagi-lagi hanya Navi untuk seorang Kevin yang benar-benar penasaran dengan racikan formula dari sosok Why Not. Ya, karena memang belum kelihatan ya formula yang akan mereka jadiin kan di game kali ini. Tapi so far gue ngeliat metanya nggak jauh ya. Dari match pertama, match kedua. Mungkin kayak surprise ada Harit aja masih keluar. Leomord masih tetap, Khalid masih jadi primadona juga. Dan Marcel nih. Tinggal lihat nanti siapa yang bisa fungsiin Marcel ini lebih efektif. Wah, tunggu ya, apalagi rotasi awal gamenya dan di turtle pertama juga kan sulit banget untuk mendapatkan level 4 bagi para roamer. Jadi ya mau gak mau harus melihat bagaimana junglernya dulu beradu retribution. Wah ini dia. Aduh Retribution di level yang sama tapi lihat di posisi dari Ukir dia masih berada di level 3. Rin sudah berada di level 4 dengan Fury of the Phoenix-nya. Superdan mencoba ngomong zoning out agar Kars tidak masuk lebih dalam lagi. Tapi Apro terlalu dalam tanpa adanya Golden Hour. Flicker from defense dikeluarkan oleh Idok. Super Fury of the Phoenix udah mulai masuk. Tapi Andoryu terlalu sakit untuk bisa diterima damage dan first blood akhirnya di tangan para pasukan dari tim Na'Vi. Di zoning out dengan para miss kali ini berhasil mendapatkan turtle yang pertama. What a solid gameplay from Na'Vi. Hadirnya si V di turtle pertama tadi menjadi pembeda. Karena kalau kalian lihat pergerakan dari Super Toy, dia clear mid tadi, dia nggak jauhin. Karena mungkin damage-nya memang nggak cukup juga kan. Ya. Jadi dia nggak mau buang move, B. Masih early game juga dan ingat Faramis. Once dia dapetin level 4-nya, dapetin Netherrealm-nya, dia akan sangat bebas sekali untuk memaksa teamfight. Dan untuk memecahkan teamfight dari Netherrealm-nya, ini mungkin Rins memang punya Fury of the Phoenix, tapi apakah damage-nya nutup untuk bisa memecahkan Netherrealm tersebut? Aku rasa masih belum harusnya di early game kayak gini. Dan Ukir masih bisa dengan mudah melakukan backup ketika emang Navi-nya lagi kumpul berlima. Cukup menarik. Skypers, item pertama. Itu pertama langsung. Gila, mengerikan. Karena mungkin Toy melihat, oke gue gak punya damage, tapi at least kalau gue dapat last hit aja, udah cukup untuk membantu mereka di saat perang neutral objektif. Benar. Si V-nya. Dia clear bareng. Oh mungkin karena memang tengahnya juga bukan tipikal carry ya. Jadi berbagi gold gak ada masalah. Ya balik lagi ya, sekarang kan mid lane bisa jadi ada yang utility, ada yang lebih main ke damage, ada yang benar-benar cuma buat bantuin team fight. Dan tipenya sekarang udah jadi lebih fleksibel untuk penggunaan dari area mid lane. Terutama ketika kita tahu Netherrealm ini cooldownnya semakin lebih singkat, jadi ya semakin lebih gampang juga untuk Na'Vi maksain team fight. Dimaksimalin, dimaksimalin terus. War X udah jadi juga untuk Ars. Lumayan ya untuk sustain. Tapi kalau untuk kill Uranus kayaknya nggak dulu deh. Susah sih Terlalu ya. susah lah. Karena bisa Contohnya- kabur juga. Tahu? Buat trade damage kayaknya. Kepanjangan waktunya Lim. Kalau Ya. Kari Uranus kepanjangan, so skillnya kebanyakan, jadi gak worth it. Nah, untuk menuju ke bottom lane kita lihat Idok memaksa menuju ke arah CV, tapi CV mengeluarkan zaman force. Super Toy nggak mau terlalu terburu-buru karena dia sadar sekalipun di Hana Bone masih ada purify dari seorang CV. Dia tetap akan bisa loncat kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Jadi langsung beli Book of Sage ya. Demi bisa berdansa dengan Chrono Dash. Karena cooldownnya kalau nggak pakai Book of Sage masih ada sekitar 0,1 detik. Jadi nggak bisa di spam terus-terusan. Ya. Dan emang harus cari 35% dulu sih untuk di early game seperti ini. Agar Chrono Dash-nya bisa dimaksimalkan. Tapi untuk tim fight turtle selanjutnya nih. 4 lawan 4 kah? Atau 5 lawan 4 kah? Karena Toy udah jalan duluan kayaknya. Jadi ya setup nggak mungkin dilepas karena anarki mereka mau jungle tank juga. Harusnya dapat. Ya. Kalau mereka nggak mau rugi. Kalau mereka kehilangan lagi, mereka rugi bandar. Langsung. Dan bisa dibalikin kembali ke arah depan sana. Kars tidak ada finish menuju ke arah seorang Red. Tapi lihat di depan sana para bisa gagal dan Golden Hour. Mencoba untuk menyelamatkan para pasukan dari tim RRQ bahkan. Dan di sana para pasukan dari tim Na'Vi mereka ada tim fight yang lagi-lagi diunggulkan tanpa adanya Super Toy. Benar-benar dikasih farming terlebih dahulu. CV selalu join Super Toy. 2 kali team fight mereka gagal untuk mendapatkan turtle. Jadi para pasukan dari tim RRQ dengan tank junglernya. Jujur early game sorry to say
mereka tidak terlalu maksimal. Ya cukup terbilang gagal bahkan. Dan Sky Pierce di item pertamanya ini loh. Jadi tanda tanya lagi. Karena dia nggak bisa dapetin point kill juga. Mungkin untuk damage-nya sangat-sangat kurang kan. Ya. Jadi sayang. Berbeda sama Granger ya, conditionalnya. Karena kalau Granger kan dari awal emang udah spike duluan, mid game adalah tempat bermainnya, tapi untuk Obsidia dia sangat butuh waktu. Dan untuk kedua romer kita, Afro atau bahkan Idok, sama-sama bikin Thunderbelt. Ini mencoba untuk scaling. Tapi mungkin sekali lagi ya, kalau kita ngomongin Afro dengan adanya Marcel, jadi tinggal maksimalin klemernya aja. Dia tinggal maksimalin kameranya untuk bisa mengaktifkan Thunderbelt tersebut. Tinggal jalan, ditabung Thunderbeltnya. Late game, dia bakal punya tabungan yang sangat banyak dari Thunderbelt. Tapi ini bakal jadi battle scaling juga, Be. Kali itu juga sama kan? Sama. Dia bakal sama-sama keras banget nanti di akhir. Apalagi kalau build dari Idoknya kita belum tahu juga bisa jadi ke damage nantinya. Windtalker ternyata bukan Trinity. Oke. Dia pakai critical dari Toy. Wah, Kebuang lihat. sih kudanya. Yes, tapi posisi saat ini satu purple buff dari Andoryu yang tercolong itu lumayan berimpact loh. Lihat di Castle Idok. Masih ada satu buah Regis Storm tapi sahabatnya. Para pasukan dari tim RRQ. Mereka nggak siap untuk melakukan cover terhadap sosok seorang Idok. Dan itu dia Golden Hour. Dibuka untuk mendapatkan satu batu red. Profesor KB telah berbicara di streamingnya. Golden Hour bukan hanya tentang untuk agresif, defensif, tapi juga bisa buat objektif. Iya, bukan semata-mata untuk combo juga kan, Be. Kayak Iya. gak ada projectile gak masalah. Benar banget. Bukan cuma sekedar kayak combo dengan hero-hero seperti Chang'e, Granger, bukan seperti itu. Tapi bisa nutup hero belakangnya juga. Yang mau backup contohnya tadi. Kalaupun tadi Navi ternyata targetnya ke Toy itu juga bisa sebenarnya. Yes, tapi yang berat adalah posisi dari RRQ yang mereka cukup mengandalkan damage yang diberikan oleh Toy. Kita ngomongin Rins. Rins emang punya damage, tapi dia bukan tipikal burst seperti Parsha. Iya, dia nggak sebesar itu lah damage-nya, sebesar tidak itu. nggak sebulat itu. Dan Turtle yang terakhir, Bro, cooldown terhadap Golden Hour harusnya masih panjang. Apakah Perfect Turtle di tangan para pasukan dari tim Navi? Standby di depan sana, Kars telah membuka dengan Brave Fighter. Taregi Sestra menutup dan Super K. Berhasil men-steal Perfect Turtle dari tim Navi. Pressor pun tidak peduli. Team fight kembali terjadi di depan sana. Langsung ada satu Kars. Menjaga damage yang diberikan dan bahkan Golden Hour. Menutup jalan dari sosok suara Super K damage yang cukup. Tapi di balik itu semua, Super Toy belum memecahkan Sky Piercer-nya. wow, cukup disayangkan tadi Andoryu. Dia flicker dan ditarik langsung ke belakang, Viro Phoenix. Oke, Super Ken masih mau lebih dengan Dares sekarang mau bahkan CV terlalu memaksakan. Dia melupakan dan Super Toy. Flicker yang berhasil membuat dirinya mendapatkan satu buah point kill walaupun harus tercecer, tapi dengan adanya Kars membalikan kembali. Looking for super kill dengan damage yang diberikan oleh Kars. Dan Andoryu cukup untuk menutup dua combo mereka. 1 point kill untuk satu stack Sky Piercer yang akhirnya tumbang juga. 7. Rugi sih tadi karena flickernya kebuang juga, Be. Ya mau nggak mau ya, reset dari stack Sky Pierce juga menurun otomatis. Dia harus nabung lagi untuk Super Toy. Dengan adanya Sky Pierce yang dia pilih sebagai first item. Tapi Kars, dia Queen Swing sih. Dia bakal punya sustain lagi, durability lagi untuk teamfight besarnya. Tapi Shive, cukup terkejut aku melihat beberapa turtle dia aktif banget. Aktif. Dia hadir tapi di teamfight area mid lane harus jaga posisi hati-hati nih. Dia lupa ada glowing one. Ada glowing one. Dia lupa lihat absorb damage-nya nggak ada tadi. Mungkin ya sebenarnya terbiasa dengan Faramis ya. Jadi kadang pede banget tapi dia teret jadi 7. Oh, Masih ke defense. Tapi lincah, si V ini harus diperhatikan sih bisa gue bilang. Oh kenceng dong. Kalkulasinya terhadap dia agresif di arah top lane aja itu udah cukup menunjukkan kalau tim fight besar, kalau sudut pandang matanya lepas dari Shive, dia bersinar. Ya apalagi ini tinggal nungguin Holy Crystal aja sih dari Shive. Dan Dia pasti jangan bakal lupa- force team fight terus kan. Jangan lupa kalau pakai Kosis Poldron juga bisa loh. Orang yang attack speed dari Haritnya. Orang yang attack speed dan jangan lupa juga ya untuk anti burst-nya ketika darahnya di bawah 30% itu ada tambahan lagi regen 20%. Walaupun mungkin bisa kedina ya dengan ada glowing one tapi at least bisa bertahan hidup. Cetas. Itu yang penting ya. Nah kan ada cetasnya bisa Gak usah kalau pakai at least. cetas, karena ini kamera nih lagi mau moto juga kan. Ini cekrek kalau ini. Cekrek. Cekrek. Pakai klemer. Pakai klemer-klemer cekrek. gitu. Berseker. Oke. Kalau ngomongin cara berseker, kita tahu dia tidak pakai Trinity, dia pakai damage burst. Dan di depan sana, para pasukan dari tim RRQ, mereka yang di setup. Karena Kars sudah standby position, Super Toy tidak memiliki flicker.
kali ini udah available di menuju ke arah belakang. Targetnya Super Jan dan power of retribution Cive. 7 day untuk Navi. Lihat kasih sana, mencoba untuk mempertahankan diri tapi nampaknya damage-nya terlalu besar dan dibalikan karena Pressword nothing. Super King dengan damage yang besar dari Pressword-nya juga nggak berhasil menimbulkan impact apapun. Yap, dengan adanya ukir juga tadi. NetherRealm yang bisa langsung cover semuanya. Untuk area RRQ, ini sangat-sangat kekurangan. Wah ini no wonder ya untuk teamfight besar semenjak ada Faramis. Apalagi semenjak Cetiannya udah muncul. Otomatis semua alur teamfight berlima pasti Navi pegang kendalinya. 5.000 gold plus Lord. Keuntungan yang begitu melimpah 9 banding 2 kill. Ini ada gap 7 kill yang benar-benar jauh sekali sehingga membuat Super Toy pun nggak bisa untuk memanfaatkan Sky Pierce-nya. 5.000 gold difference, jangan lupakan hal tersebut. Untuk menuju ke arah Sky Piercer yang dimiliki dari Toy ini masih cukup berat. Karena depannya, para pasukan dari tim Navi sadar. Damage kita cukup, kenapa nggak kita makan aja front to back-nya? Ya ditambah lagi Andoryu-nya udah punya Rose Gold ya. Queen Swings Rose Gold, wah dia ini bakal sulit banget untuk di take down. Even mungkin terkena efek CC, terkena apapun serangannya dari RRQ, dia bakal survive seharusnya. Andoryu. Wow, di arah bottom lane. Pasif. Pasifnya sudah pecah, tapi lihat si V memaksa memberikan Super King. Speed of the finish mencoba untuk menyelamatkan Super King, tapi lihat di belakang sana Apres Pompon nanti kembali banget turret. Golden Hour. Ditutup dengan aja Golden Hour. Hampir memecahkan Super King dan Kar. Kembali XP Laner yang bersinar membuat tim Navi kali ini tidak kehilangan satu member pun. Ukir, save the day for Navi. Gak boleh ada korban. Bahkan Afro pun, roamernya sekalipun gak boleh jadi korban. Sedikit unik memang gak ada cooldown reduction, B. Dari itemnya Ukir. Itu dia. Baru mau menuju yang ketiga nih. Cooldown reduction. Jatuhnya lagi-lagi ya dengan adanya adjustment untuk para mid laner, terutama untuk Faramis. Yang dimana nanti dia akan lebih memaksimalkan NetherRealm. Ternyata dia tetap mau damage. Bors, jatuhnya berarti Navi tahu nih kapan call untuk teamfight, kapan call untuk kiting, kapan call untuk objektif. Karena mereka nggak mau teamfight selagi Ukirnya nggak ready untuk NetherRealm. Dan bukan hanya Ukirnya, lihat Afronya itu pasti mastiin dulu poking-pokingnya, lokasinya, skill apa aja yang udah keluar. Supaya Ukir nggak sia-sia NetherRealm cepet selesainya, Be. Dan jujur aku suka banget Afro dengan cara dia Golden Hour. Sekali lagi dia bener-bener lebih ke mengancam dibandingkan lebih ke combo ya. Iya, dia Sekali lagi. Gak peduli dia untuk combo. Minimal kalau lu ada yang nyangkut di depan, Golden Hour di belakang, lu nggak bisa defense, lu nggak bisa following up, Gak bisa backup. nggak bisa backup. Ini contohnya kan? Iya ini contohnya. Das, ayo. Udah, turret pecah, siapa yang mau maju ke depan? Gak bisa. Iya ditambah lagi itu mereka punya 2 target tadi kan. Mereka bisa target Idok, mereka bisa target Super Toy. Sehingga ini Golden Hour yang bikin dilema untuk member RRQ. Mereka pasti bakal bingung ini harus backup Toy dulu atau ngebiarin Idok tumbang. Golden Hour seakan-akan tuh kayak, oh iya enggak, kau bukan buat rame-rame. Enggak, Golden Hour bukan di saat lo rame gue buka. Iya. Tapi tutup target aja langsung kan, collab damage dan sebagainya. Zaman force, udah dibuka nih, commit harusnya. Sakit loh. Ingat ada stun dari Afro, lihat. Afro nggak ngebuka dengan Golden Hour, dia tunggu, dia tutup. Tabrak. Sampai ada Jixester udah lihat sendirian hidupnya. Di depan bersama dengan Dan. Karena Golden Hour menutup para pasukan dari tim RRQ itu bisa masuk ke dalam lagi. Dan Kars bersama dengan Andoryu. 2 damage dealer, yang satu zone ingat, yang satu menjalankan tugas untuk mendapatkan loot. Dan akhirnya membuat Super King juga tenggelam. The one last man standing, Super Toy. Bukan marksman high ground seperti Beatrix. Dia akan coba ditutup, Afro! Membuat Super Toy kali ini mencoba untuk kabur. Melepaskan ikatan dari Hanaponnya. Oh no. Tapi RRQ, Oh no. kali ini mau coba dipaksa endgame. Di game yang pertama dengan NetherRealm, para pasukan dari tim Navi. Membuat mastermind dari Why Not menunjukkan kualitas Formula Faramis. Game cepat yang terlihat 14 menit saja waktu yang dibutuhkan oleh Navi untuk mendapatkan kemenangan pertama mereka dari game yang pertama. RRQ, mereka seperti gak punya jawaban sama sekali. Mereka coba objektif susah, mereka teamfight 5 lawan 5 susah. Dan sayang sekali Super Toy dia gak bisa ngedamage sama sekali.